Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Taruni Muda atas nama Azhar Hafid, NIT 22.13.051. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ekologi laut dalam. Yang saya bahas pada hari ini pertama adalah topologi dan karakteristik perairan laut dalam. Yang kedua, pencahayaan di laut dalam. Dan yang ketiga, karakteristik dan jenis biotata yang diami laut dalam. Serta yang keempat, adaptasi biodata pada ekosistem atau ruang ekologi yang ekstrim. Dan yang kelima, pentingnya mempelajari khasanah ekologi laut dalam. The first, topologi dan karakteristik perairan laut dalam. Laut dalam adalah lapisan terbawah dari laut, berada di bawah lapisan thermoline pada kedalaman lebih dari 1828 meter. Sangat sedikit atau bahkan tidak ada cahaya yang dapat masuk ke area ini. Dan berarti di sana itu sangat gelap dan minim pencahayaan. Sebagian besar organisme bergantung pada material organik yang jauh dari zona fotik. Karena alasan inilah, para saintis mengira bahwa kehidupan di tempat ini akan sangat amat sedikit, tetapi dengan adanya peralatan yang dapat menyelam ke dalam, ditemukan bahwa ditentukan cukup banyak kehidupan di area ini. Dan yang kedua, kehidupan di laut dalam. Sebagai berikut adalah pencahayaan di laut dalam. Tentu kita tahu bahwa di kedalaman 1000 meter lebih itu minim pencahayaan dari sinar matahari, oleh karena itu sangat gelap. Nah, menurut buku berjudul Marine Optics menyatakan bahwa pencahayaan di kedalaman lebih dari 1000 meter semakin minim, kegelapan di dalam laut semakin pekat sehingga jika seseorang menunjukkan tangannya, ia tak akan bisa melihat tangannya itu. Hal ini disebabkan radiasi cahaya lebih sulit penetrasi ke dalam air. Hanya spektrum biru yang bisa menembus hingga kedalaman yang menyebabkan dasar laut gelap. Dan yang ketiga, karakteristik dan jenis biotata yang didiami laut dalam. Ciri-ciri lingkungan laut dalam adalah 1. Kondisi laut gelap gulita dan sangat amat minim cahaya. Dan kedua, tekanan hidrostatik tinggi. Dan ketiga, pengaruh salintas yang tinggi. Dan yang keempat, semakin dalam laut, semakin dalam rendah suhu. Dan yang terakhir, kadar oksigen rendah, pakan yang sedikit. Jadi, makhluk laut yang di sana harus mati-matian untuk berjuang di sana. Dan adaptasi biota pada ekosistem atau ruang ekologi yang ekstrim. 1. Adaptasi morfologi adalah penyesuaian pada organ tubuh yang disesuaikan dengan kebutuhan organisme hidup. Pada biota laut dalam, adaptasi morfologi dapat dilihat dari bentuk tubuh biota laut yang kecil dan pada umumnya bertubuh transparan karena tubuhnya tidak mengandung pigmen. Dan yang kedua, adaptasi fisiologi adalah penyesuaian yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar yang menyebabkan adanya penyesuaian pada alat-alat tubuh untuk mempertahankan hidup dengan baik. Di ekosistem laut dalam dapat dikatakan tidak terdapat prosedur karena tidak adanya sinar matahari yang menyebabkan tidak adanya proses fotosintesis dan pada ekosistem tersebut. Dan yang terakhir, adaptasi tingkah laku adalah penyesuaian makhluk hidup pada tingkah lakunya atau perilaku terhadap lingkungannya. Dan yang terakhir adalah pentingnya mempelajari khasanah ekologi laut dalam. Manfaat dari mempelajari ilmu ekologi dalam laut dalam adalah kita dapat mengetahui tentang berbagai jenis dengan topologi dan karakteristik laut dalam beserta biota yang hidup dan dapat beradaptasi di sana. Mungkin sekiranya cukup dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.